dosen yang bersangkutan, Bapak Ibu dosen yang bersangkutan tidak bisa lagi secara intensif mendampingi tim PKM yang menjadi bimbingannya atau pendampingan. Jadi sangat dimungkinkan dosen pendamping itu diganti dengan dosen pendamping yang baru. Pergantian mitra juga diperbolehkan, terutama di PKM M dan PKM T. Tentu meskipun yang ada di sini saya kira PKM B semua, tetapi ini informasi. Siapa tahu ada teman satu universitas yang mungkin tidak sempat mengikuti, bisa disampaikan. Kenapa ya? Karena proposalnya di awal program itu misalnya dengan mitra yang relatif remote kondisinya, jaringannya agak sulit, sementara sekarang itu ada perubahan dari PKM luring ya menjadi PKM daring, kira-kira begitu. Ada perubahan signifikan di situ. Tadi disampaikan oleh Bapak Direktur bahwa PKM sebelumnya berdasarkan physical based product, sekarang berdasarkan digital based product, artinya PKM berbasis digital ya. Nah, karena itu maka tidak memungkinkan lagi mitra lama untuk melanjutkan aktivitas kerjasama dengan tim PKM, maka boleh diganti. Nah, ini dilakukan aja sebelum program dilaksanakan, karena kalau ditunda-tunda nanti kapan lagi waktunya, sementara waktunya sangat terbatas. Nah, anjurannya adalah mitra sebaiknya memiliki masalah yang serupa atau mirip. Kenapa? Jangan sampai kemudian berubah total dari topik yang diajukan di awal. Misalnya mitra awalnya di PKM T ya, PKM T itu mitra awalnya adalah pengusaha tahu di satu daerah. Nah, bisa jadi akan diganti di mitra sejenis pengusaha tahu tetapi di daerah yang lain gitu, dan yang seterusnya. Jadi diusahakan mitranya itu memiliki masalah yang serupa ya, karena ini penting untuk menjaga tetap kesinambungan dari topik yang diajukan di proposal. Nah, intinya carilah mitra yang masalahnya serupa dan juga bisa dihubungi atau diajak berkomunikasi secara daring, karena PKM sekarang dilarang melakukan kontak fisik atau aktivitas luring gitu ya. Dan ini salah satu parameter penting bahwa adanya kondisi pandemi ini, maka Bilmawa bersepakat melarang kegiatan pelaksanaan PKM itu secara luring atau ada aktivitas kontak fisik dengan mitra atau dengan yang lain. Sehingga kalaupun Anda mengganti mitra, pastikan mitra itu bisa atau available untuk diajak berkomunikasi, diajak bekerja sama dalam konteks aktivitas daring. Ya. Saya kira itu kata kunci untuk pergantian mitra. Nah, bagaimana dengan pelaksanaan kegiatan PKM? Tentu saja Anda harus banyak nengok ke Simbilmawa, karena banyak aktivitas itu didasarkan pada itu ya, sistem di Simbilmawa. Dan jangan lupa Anda punya kewajiban untuk melakukan unggah catatan harian atau logbook. Kenapa? Karena logbook ini adalah bagian dari bukti bahwa aktivitas PKM Anda itu sedang dikerjakan ya. Dan ini penting, dan tentu saran dari kami jangan kemudian ditumpuk di belakang ya. Misalnya nanti saja akhir September lah saya mengunggah logbook. Bisa jadi kalau Anda menunda-nunda unggah logbook, maka banyak dokumen atau banyak aktivitas yang tidak up to date karena sudah terlupa gitu ya. Maka meskipun tidak tiap hari Anda mengunggah logbook, setidaknya ada periode 1 pekan sekali Anda mengunggah logbook agar kemudian continuous dan betul-betul up to date, dokumennya lebih fresh gitu ya. Bukti-buktinya juga lebih bisa Anda jangkau sehingga tidak terlupa. Silakan diunggah logbook ini secara periodik. Kemudian juga Anda diharuskan melakukan laporan penggunaan dana, biasanya nanti ada di lampiran, baik di laporan kemajuan ataupun laporan akhir. Nah, penggunaan dana tentu saja dana yang dipakai untuk menunjang aktivitas kegiatan PKM ini secara daring gitu ya. Nanti apa saja ya tentu Anda bisa diskusi dengan dosen pendamping, dengan tim-tim PKM lain, misalnya untuk pembelian kuota, untuk berlangganan Zoom atau yang lain, silahkan saja Anda memakai itu karena itu hak Anda dan itu memang harus digunakan dan harus dilaporkan sebagai bagian dari penunjang kebutuhan aktivitas PKM dengan konsep digital atau memperbanyak aktivitas. Nah, jangan lupa untuk PKMP ya, baik penelitian eksakta atau
maupun sosial humaniora, maka luaran yang disepakati hanya naratif review, ya, hanya naratif review. Meskipun di buku adendum itu disebutkan video edukatif atau naratif review, tetapi kemarin disepakati untuk menyeragamkan luaran, ya, maka untuk PKM penelitian baik eksakta ataupun sosial humaniora, luaran yang wajib diunggah itu adalah naratif review, ya. Tentu kalau konteksnya di laporan kemajuan, maka naratif review yang juga bisa belum final, ya, itu boleh. Sementara untuk luaran PKM 4 bidang yang lain, yaitu PKMK, PKMM, PKMT, dan PKMKC, maka luaran yang diharapkan atau harus diunggah itu adalah video pelaksanaan kegiatan PKM. Jadi clear ya, untuk luaran PKMP itu adalah naratif review dan hanya naratif review, sementara luaran PKM yang lain adalah video pelaksanaan PKM. Nah, adik-adik sekalian yang berbahagia, nanti nilai laporan kemajuan, nilai luaran yaitu naratif review atau video kegiatan PKM itu menjadi dasar penetapan peserta PIMNAS, ya. Jadi kalau kita mengacu jumlah peserta PIMNAS di tahun-tahun sebelumnya yang antara 420, 400 440 atau 460 tim, maka ya nanti kira-kira 4.200-an itu hanya kira-kira 10% saja mungkin yang akan lolos ke PIMNAS, ya. Dan ini Anda harus mempertimbangkan kualitas laporan kemajuan Anda, naratif review Anda atau video Anda, ya, sebagai luaran, karena ini menjadi faktor penentu lolosnya tim Anda menjadi peserta PIMNAS atau tidak, ya. Jadi itu. Kemudian untuk PKP 2 atau ini istilah lamanya adalah MONEF, ya, sekarang istilah resminya adalah penilaian kemajuan pelaksanaan PKM. Maka PKP 2 ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penugasan PKM. Karena Bilmawa juga terikat oleh sistem bahwa kalau Bilmawa itu memberikan dana, maka juga harus mengecek sejauh mana pelaksanaan aplikasi dana itu sendiri, ya, penugasan itu sendiri. Maka dilakukan MONEF atau PKP 2. Untuk apa? Untuk mengevaluasi sampai sejauh mana penerima penugasan PKM ini, tim-tim PKM ini telah dijalankan. Jadi tidak hanya langsung ke laporan akhir, tapi juga di midterm-nya itu bagaimana, ya. Maka dilakukan PKP 2 atau MONEF. Ini juga dalam rangka penjaminan kualitas proses menuju PIMNAS. Karena biasanya kalau tidak ada orang dicek itu biasanya relatif, iya saya dicek ini, sehingga harus relatif bagus, ya, layak lolos ke PIMNAS. Kemudian juga tujuan dari PKP 2 adalah apakah kegiatan PKM ini akan diselesaikan tepat waktu. Tentu saja, karena Bilmawa mengeluarkan dana kegiatan, tentu ada pertanggungjawaban ke keuangan negara, ya, ada pertanggungjawaban keuangan negara. Gunakan, kemudian kegiatan itu bisa diselesaikan tepat waktu. Ada waktu-waktu tertentu yang harus dipenuhi, gitu, ya. Misalnya kapan laporan akhir itu disubmit, ya, karena nanti mungkin akan dicek oleh BPK atau oleh sistem negara yang lain di mana pertanggungjawaban keuangan itu dengan adanya laporan kemajuan, ya, di PKP 2 ini juga mendorong tim-tim PKM itu untuk menyelesaikan menerima hibah, bagaimana dana dan penugasan itu dilakukan secara baik, outputnya bisa dihasilkan secara baik dan tepat waktu. Nah, kira-kira bagaimana pelaksanaan PKP 2 atau MONEF? Tentu kondisi pandemi ini mengharuskan PKP 2 itu dilakukan secara daring, ya. Daring itu artinya mahasiswa standby atau melakukan presentasi setidaknya, ya, nanti di lokasi masing-masing atau di perguruan tinggi masing-masing, sementara tim penilai yang ditunjuk oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan itu juga akan secara remote atau secara daring itu akan menilai, ya. Nah, waktu dan tata caranya akan diatur kemudian oleh Direktorat Bilmawa, ya. Tim penilai akan mengevaluasi capaian tim pelaksanaan PKM, ya.
kinerja yang dinilai apa saja? Tentu laporan